Shalom, damai di hati. Baiklah, pada sore hari ini ibadah wanita kaum ibu akan kita mulai. Sebelum kita beribadah, mari kita bernyanyi, melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena di saat ini kami boleh disatukan dalam ibadah wanita kaum ibu kolom 14. Kami bersyukur sebab di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah bersama. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan belajar firman. Biarlah firman-Mu akan senantiasa memberi hikmat agar kami tetap memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa dan layakanlah kami menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan membacakan Alkitab yang terdapat pada 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Dan pada malam hari ini kita akan membacakan ayat 13, 14 sampai 15. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketiga rombongannya, nabi yang dari Yeriko itu, melihat dari jauh. Mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Baiklah, pembacaan Alkitab sampai di sana, dan saat ini kami akan merenungkan bersama-sama. Karunia Tuhan tidak dapat dibeli. Ada orang beranggapan uang dapat mengatur segalanya. Tidak berarti bila setiap hari kerjanya demi uang. Semua hari dipakai hanya untuk mencari uang. Orang seperti itu pernah dihadapi oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang melayani di tanah Samaria. Kita boleh baca pada Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Orang tersebut menawarkan uang untuk dapat menerima karunia Allah, yaitu pemberian Roh Kudus kepada seseorang hanya dengan menumpang tangan. Tapi para rasul menegurnya dengan berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah
tidak dapat dibeli dengan uang. Itu adalah hak Allah untuk memberikannya kepada siapa Ia berkenan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, iman telah dialami oleh Elisa. Ia mendapat kuasa kenabian. Itu bukan karena uang, tapi karena pemberian Allah dengan cuma-cuma kepada siapa Ia berkenan memberikannya. Kalau Simon sebagai orang percaya dan telah dibaptis ketika menyaksikan pemberian Roh Kudus oleh Petrus dan Yohanes, langsung tergerak untuk mendapatkannya dengan menawarkan uang kepada para rasul. Dari halnya dengan para nabi ketika mereka menyaksikan karunia nabi itu, mereka datang pada Elisa lalu sujud sampai ke tanah. Kedua cara menanggapi karya Allah ini sangat berbeda. Simon langsung menawarkan uang untuk mendapatkan karunia tersebut, sementara para nabi sujud menyembah. Baik Simon maupun para nabi adalah orang-orang percaya, tapi dalam menilai suatu karunia dari Allah terkadang berbeda. Ada yang menilai dengan uang, yang lain tidak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen tentunya kita harus lebih hati-hati menyikapi setiap karunia Tuhan. Kita harus mempunyai sikap kritis menilai karunia Tuhan yang dimiliki oleh seseorang berdasar kehendaknya. Dalam Alkitab, firman Tuhan dalam karunia Tuhan yang dimiliki seseorang itu benar-benar dikehendakinya atau tidak. Sebab ternyata tidak semua orang percaya dapat memahami kehendak Allah dengan baik. Apalagi yang baru menerima Kristus, mereka perlu dibekali terus agar namanya bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah keluarga besar wanita kaum ibu kolom 14 dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin jauh dari kehendak-Mu. Tuhan, begitu banyak pergumulan hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa menuntun kami agar seluruh persoalan kehidupan kami dapat kami hadapi dan jalani hanya menurut kehendak-Mu saja. Jangan biarkan seluruh keluarga kami dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Biarlah seluruh yang kami perjuangkan dan hidup hanya boleh berhasil karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga besar wanita kaum ibu kolom 14 ini tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi senantiasa mendapatkan perlindungan dan penyertaan. Dan biarlah seluruh rangkaian doa ini kami akan satukan di dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami sebutkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
dan ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah wanita kaum ibu pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.